Banjir merendam sejumlah wilayah Solo usai diguyur hujan. Namun banjir di kawasan Joyotakan malah bikin geger karena banjir berwarna merah. Warga RW 6 Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah kaget. Usai hujan deras mengguyur, banjir merendam wilayah mereka, namun banjir kali ini berwarna merah. Warga pun geger dan penasaran mengapa banjir berwarna merah. Setelah ditelusuri, banjir berwarna merah disebabkan dari kain dalam plastik yang ditemukan dekat pintu air. Nah, waktu kita berusaha naik ke atas tangga pintu air itu kita melihat airnya berwarna merah. Ternyata kita telusuri di sekitar sini ada plastik. Ada plastik itu di dalamnya kayak semacam ada pewarna gitu loh, Mas. Beberapa titik di kota Solo terpantau banjir hingga 1 meter usai diguyur hujan, dengan 9 kelurahan terdampak dan kelurahan Joyotakan yang terparah. Dari Solo, Jawa Tengah, Dia Sinta, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat membeli ponsel. Pastikan beli di toko resmi. Baru-baru ini Bareskrim Polri membongkar penyelundupan ribuan ponsel ilegal merek Amerika hingga Cina di 5 lokasi di Jakarta. Tim Bareskrim Polri membongkar sindikat penyelundupan ponsel ilegal di 5 lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Salah satunya di sebuah gudang di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara. Di lokasi ini, polisi menemukan ribuan spare part casing, LCD, dan baterai ponsel berbagai merek. Di lokasi lain, di ruko kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, petugas menemukan ribuan ponsel merek Amerika dan China beserta charger dan stiker palsu. Sementara di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, petugas menemukan ratusan ponsel rusak, diduga akan dilakukan rekondisi dan dijual sebagai ponsel baru. Total dari penggerebekan di 5 wilayah di Jakarta, ada sekitar 4.000 ponsel ilegal yang hendak dipasarkan ke sejumlah toko online. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Informasi berikutnya, polisi lepas tembakan peringatan saat pelaku tawuran kabur ke area pemakaman umum Kober, Petaburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi sweeping dilakukan usai tawuran terjadi 3 hari berturut-turut, bahkan hingga lapak pedagang dan bengkel motor terbakar. Tim Puser Polsek Metro Tanah Abang mengejar sejumlah remaja terduga pelaku tawuran yang bersembunyi di area tempat pemakaman umum Kober, Tanah Abang Minggu malam. Petugas harus melepaskan tembakan peringatan ke udara guna mencegah para remaja kabur. Sayangnya mereka lolos usai melompati pagar beton. Polisi berhasil mengamankan seorang remaja yang tengah tertidur pulas ditinggalkan teman-temannya di atap sebuah makam. Petugas kemudian melakukan sweeping ke Jalan Petamburan 3, hasilnya 3 remaja yang tengah asik nongkrong diamankan. Sempat terjadi ketegangan saat seorang warga berusaha melindungi anaknya saat diamankan polisi. Penggeledahan dilanjutkan di sebuah rumah kosong yang dijadikan markas terselubung para remaja. Ditemukan senjata tajam berukuran besar dan sebuah botol diduga bong alias alat hisap sabu. Bong ini ya? Bong. Aksi sweeping dilakukan polisi merespon tawuran 2 kelompok remaja yang pecah selama 3 hari berturut-turut di depan Pasar Gili-Gili Petamburan yang menyebabkan sebuah lapak pedagang telur dan bengkel ludes terbakar. Kini para remaja yang terjaring razia dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, dunia maya dihebohkan dengan video sejumlah siswa berseragam SMA tengah mengejek gurunya. Diketahui siswa tersebut adalah siswa SMA dan aksinya didukung oleh teman-temannya yang lain.
Aksi tak terpuji dilakukan siswa-siswa SMA diunggah di media sosial. Sejumlah siswa melakukan pelecehan terhadap gurunya dengan mengacungkan jari tengah. Video ini pun viral di media sosial dan menjadi sorotan berbagai kalangan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyarankan hukuman yang sekaligus membentuk karakter para siswa. Saya memberikan saran, anak itu tidak skorsing selama 19 hari ini saran. Mudah-mudahan sarannya bisa digunakan. Tapi diberikan hukuman membersihkan halaman sekolah, menyapu dalam setiap hari dan membersihkan toilet. Ini yang saya sarankan. Waktunya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Tergantung perkembangan dari anak itu sendiri. Aksi sejumlah siswa sekolah favorit di Purwakarta ini dinilai menciderai nilai-nilai pendidikan dan etika di lingkungan sekolah. Pasca insiden, para siswa yang ada di dalam video langsung meminta maaf. Pihak sekolah pun sudah memberikan langkah disiplin. Para pelaku mendapatkan sanksi skorsing dari pihak sekolah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Pemirsa, aksi Bupati Malang yang merupakan kader PDIP melantik anak kandungnya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup menuai sorotan publik. PDI Perjuangan menyoroti tindakan Bupati dan memberikan kritik tajam atas tindakan tersebut. Pelantikan anak kandung oleh Bupati Malang untuk mengisi jabatan strategis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup mendapat perhatian serius dari DPP PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa jabatan berdasarkan kemampuan harus tetap dijunjung tinggi dalam birokrasi pemerintahan. Meskipun pendidikan politik bisa dimulai dari lingkungan keluarga, Hasto mengingatkan agar prinsip keadilan tetap menjadi prioritas utama. Kami telah mendapat informasi seperti itu, fraksi PD Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Ya karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa ya mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut. Tetapi kita juga melihat bahwa pendidikan politik itu juga dimulai dari keluarga. Tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktek-praktek yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PD Perjuangan. Menerobos banjir, 1 unit mobil hanyut terbawa arus air di kawasan Jalan Bandung Cinere, Depok, Jawa Barat. Banjir yang terjadi sejak subuh tadi pagi diduga kiriman dari kawasan Bogor. Ada mobil yang kelep kesandung di jembatan. Warga dikejutkan dengan meluapnya air dari aliran sungai hingga menyebabkan tanggul jebol di jembatan penghubung Jalan Bandung yang merupakan perbatasan antara Pondok Cabe, Tangerang Selatan dan Depok. Akibatnya 1 unit mobil yang sempat nekat menerobos banjir terjebak hingga terbawa arus air yang deras. Banjir diketahui mulai meluap hingga menutup jembatan sejak subuh pagi tadi. Petugas damkar yang tiba ke lokasi bersama warga berusaha mengevakuasi mobil agar tidak terbawa air lebih jauh. Banjir ini diduga disebabkan kiriman dari Bogor yang sejak tadi malam diguyur hujan sangat deras. Masih di Sindo Sore pemirsa, kabar tak enak harus kembali didengar oleh para ibu. Di tengah kenaikan harga sayur, cabai hingga tempe, harga gas LPG 12 kg juga naik. Di Jakarta, gas LPG 12 kg di tingkat agen naik Rp36.000 per Sabtu kemarin. Awal pekan ini, para ibu kembali mendengar kabar tak enak. Harga LPG 12 kg dan LPG 5,5 kg mendadak naik tinggi. Per 18 April kemarin, Pertamina Patraniaga menaikkan harga LPG di seluruh Indonesia. Di Jawa, Bali, dan NTB, harga LPG 12 kg di tingkat agen menjadi Rp228.000, naik Rp36.000 per tabung. Sementara harga LPG 5,5 kg naik Rp17.000 menjadi Rp107.000 per tabung. Kenaikan ini merupakan yang pertama kalinya sejak tahun 2023.
Sementara itu di wilayah Sumatera dan sebagian Sulawesi, LPG 12 kg kini seharga Rp230.000 dan 5,5 kg sebesar Rp111.000. Di Kalimantan dan sebagian Sulawesi Utara, LPG 12 kg Rp238.000 dan LPG 5,5 kg seharga Rp114.000. Harga tertinggi berada di Maluku dan Papua. Harga LPG 12 kg mencapai Rp285.000 per tabung. Harga LPG tentu saja bakal lebih tinggi di tingkat subagen hingga warung-warung pengecer. Kenaikan harga LPG merupakan imbas terganggunya pasokan akibat Perang Timur Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah harga LPG naik, harga minyak goreng subsidi pun ikut naik dan malah stoknya makin langka. Harga naik serentak membuat para ibu makin terjepit saat harus menyediakan menu makanan untuk keluarga. Sudah sepekan terakhir, sejumlah toko kelontong di Pasar Pintu Air Kota Bekasi tidak lagi menjual minyak kita. Kalaupun ada stoknya, harganya sudah naik menjadi Rp19.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi sebesar Rp16.000 per liter. Para pembeli terpaksa beralih minyak goreng kemasan premium yang harganya tentu lebih mahal dari minyak kita subsidi. Selain minyak kita yang langka, harga minyak goreng curah juga naik cukup tinggi, dari Rp20.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Kenaikan harga minyak goreng terjadi sejak Lebaran. Terus karena minyak kan bahan baku plastik juga ya. Oh, yang buat kemasan ya? Iya, jadi naik, pengaruh banget. Oh, berarti imbas dari harga plastik naik juga? Naik juga, pengaruh ke yang lain jadi. Untuk kenaikannya berapa tuh, Pak? Di kisaran 3.000-an. 3.000-an? Iya. Sementara itu di Pasar Induk Larangan Sidoarjo, Jawa Timur, harga minyak kita juga naik 3.000-an. Dari biasanya 16 hingga 17.000, kini jadi 19.000 hingga 20.000 per liter. Kenaikan harga minyak kita berimbas pada harga minyak kemasan premium berbagai merek yang rata-rata naik 3.000-an per liternya. Sudah banyak pembeli yang mengeluh, terutama para pedagang makanan yang biasa membeli minyak kita dalam jumlah banyak. Bingung Pak, dodolan nih. Bingung jualnya ya? Kasihan orang-orang yang jualan itu apa? Tukang kecil itu, bakul parung. Kasihan yang jualan itu. Warga meminta segera ada solusi pemerintah untuk meredam harga minyak goreng. Karena dampaknya sangat terasa dan biasanya diikuti dengan kenaikan harga pangan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali ke informasi mancanegara, ribuan warga Pakistan di Gilgit-Baltistan memperingati 40 hari sejak wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Warga memberi penghormatan kepada Ayatollah Khamenei dan para pemimpin yang telah mengorbankan nyawanya untuk Iran. Ribuan warga Pakistan di Gilgit-Baltistan memperingati 40 hari sejak wafatnya mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang tewas dalam serangan udara Amerika Serikat Israel di Iran. Rekaman yang diambil pada hari Minggu ini menunjukkan kerumunan orang mengibarkan bendera Pakistan dan Iran serta spanduk Hizbullah. Sejumlah gambar mendiang pemimpin tertinggi serta penerus Mojtaba Khamenei dan mendiang Presiden Iran Ebrahim Raisi juga dikibarkan. गिलगित के तकरीबन तमाम गांवों से लोग आए हैं। इसमें बिला तफरीक तमाम मसालिक के लोग यहाँ जमा हैं और आयतुल्लाहुल उज़्मा शहीद खामनाई को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए और उस रीजन में जिन्होंने भी दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए शहादत दी है उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। Meskipun Ali Khamenei gugur 40 hari yang lalu, Iran belum mengumumkan tanggal atau lokasi pemakaman pemimpin tertinggi. Sementara pada tanggal 8 April, Amerika Serikat dan Iran capai kesepakatan gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu, dimediasi oleh Pakistan yang hingga kini belum menghasilkan kesepakatan akhir antara kedua pihak. Pejuang Hizbullah di Lebanon terus menyerang penjajah Israel dengan rudal buatan Iran. Pejuang Hizbullah di Lebanon terus menyerang penjajah Israel dengan rudal buatan Iran.
Dan inilah rudal Pave buatan Iran yang digunakan pejuang Hizbullah untuk menggempur wilayah Zionis Israel. Rudal jelajah jarak jauh ini ditempeli foto tokoh-tokoh Hizbullah. Serangan udara pejuang Hizbullah berhasil menghantam tank Merkava milik Zionis Israel di Beit Yahun, Lebanon. Pejuang Hizbullah merilis video serangan di kawasan Beit Yahun, Lebanon Selatan. Sebuah FPV drone mengincar sebuah tank Merkava milik penjajah Israel. Kamikaze drone ini dilengkapi dengan kamera pengawas dan hulu ledak PG-7 anti-tank. Disoroti anggaran pengadaan tenaga kebersihan di Masjid Al-Jabar hingga 22 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi jawab dengan data. Sindo Sore, segera kembali. Kembali di Sindo Sore. Pemirsa, seorang influencer aktivis AI, Abel Sudarman dan tim asai.id membuat dashboard yang membuat keterangan anggaran setiap kementerian dan lembaga, provinsi, kota yang diberi nama Nemesis Asai. Dengan teknologi ini, publik bisa melihat anggaran yang terbilang aneh. Akun Asai ID mengumpulkan data anggaran pemerintahan di seluruh dunia. Maksud kami di seluruh Indonesia. Anggaran yang diduga terbilang aneh bisa dideteksi dengan mudah lewat dashboard AI. Pengguna bisa mengklik kolom kementerian, lembaga, kabupaten maupun kota yang ingin ditinjau anggarannya. Begitu diklik, akan muncul keterangan terkait total paket, total pagu, serta jumlah paket pengadaan yang diberi label medium, high, dan absurd. Buat bantu Pak Purbaya, kita bikin khusus AI system namanya Nemesis. Sekarang Nemesis sudah bisa diakses di asai.id/Nemesis. Di situ semua orang bisa akses, semua orang bisa lihat judul-judul pengadaan yang selama ini aneh. Contohnya kayak yang kemarin banyak viral. Range Rover 8,5 miliar, sewa akuarium ratusan juta, beli meja biliar 400 juta. Dan yang ada di Nemesis sekarang ini pengadaan 2026. Kemarin kan banyak viral, itu pengadaan 2025. Sekarang di Nemesis ada 2026. Tapi bukan cuma itu, source code dan AI modelnya akan kita rilis. Supaya nantinya pemerintah bisa pakai AI model ini untuk deteksi pengadaan aneh sebelum pengadaan itu dibuat. Harapannya nggak ada lagi pengadaan-pengadaan aneh yang viral tiba-tiba dan tiba-tiba Pak Purbaya baru tahu setelah. Data dibalas data, Gubernur Jawa Barat menuai pujian netizen ketika anggaran pengadaan tenaga kebersihan Masjid Al-Jabar dikritik dari aplikasi Asai. Disebutkan anggaran pengadaan tenaga kebersihan Masjid Al-Jabar senilai 22 miliar rupiah dinilai high severity atau memiliki potensi tingkat keparahan tinggi. Rencana pengadaan aneh di provinsi, coba kita pilih dulu. Di sini ada KDM, boleh deh kita provinsi Pak KDM. Kita lihat, pengadaan jasa tenaga kebersihan Masjid Raya Al-Jabar, 22 miliar. Oke, kita lihat spesifikasinya. Di sini katanya 273 orang. Jadi 273 orang itu 22 miliar. Coba kita hitung ya gajinya ya. 273 orang kali misalnya UMR gitu ya, marbot kali 5 juta, nggak tahu UMR mana ini, kali 13 kali gaji. Di kalkulator gue kalau 273 tenaga kebersihan gaji 5 juta selama setahun itu 17,7 miliar. Itu kalau Terima kasih ya buat adikku yang pinter yang telah memberikan koreksi atau mengingatkan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pengalokasian biaya untuk pembayaran tenaga kebersihan Masjid Al-Jabar. Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi Jawa Barat, alokasi tersebut diperuntukkan untuk 1. Gaji bulanan tenaga kebersihan Masjid Al-Jabar 12 bulan. 2. Pembayaran jaminan kesehatan
Yang ketiga, pembayaran jaminan kecelakaan kerja. Yang keempat, pembayaran jaminan hari tua. Yang kelima, pembayaran THR. Demikian sebagai bahan informasi, saya sangat senang pemerintah Provinsi Jawa Barat dikritisi setiap detil anggaran agar kami bisa menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Salam hormat untuk semua. Jika pengadaan anggaran Jawa Barat dijawab data oleh gubernurnya, pengadaan lain yang juga dinilai janggal yakni di Komdigi juga disorot. Ditunjukkan pengadaan yang dinilai absurd di Komdigi adalah pemeliharaan akuarium lantai 7 senilai 153 juta rupiah dan sewa tanaman hias senilai 1 miliar rupiah. Ditandai absurd di Komdigi. Coba kita lihat. Pemeliharaan akuarium lantai 7. Akuarium apa ini 153 juta? Area kerja pimpinan, area kerja ibu kah? Jadi ikan apa yang hidup di akuarium ini? Kenapa bisa 150 juta ini biaya pemeliharaan ini? Mahal sekali ini. Sewa tanaman hias di lantai 7. Ada apa sih di lantai 7 Komdigi ini? 1 miliar guys di rumah dinas menteri dan ruang Pak Wamen. 1 miliar sewa tanaman hias buat apaan itu? Gua rasa dia bikin garden by the bay itu yang kayak di Singapura tuh, tanaman semua tuh. Itu tanamannya apa? Dia nyembuhin kanker tanamannya. Di ruangan kerja sama di rumah dinas loh, 1 miliar sewanya. Ini nyembuhin kanker, tapi nggak boleh dimakan ya kalau sewa ya, nggak boleh ya. Semua ini dianalisa dan dibikin pakai AI, dan kalau lu mau belajar data analisis pakai AI, cek di IG @asai_id karena tanggal 9 Mei nanti kita ada batch pertama. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Puncak, Papua Tengah mengaku terkejut setelah mengetahui kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang melakukan penyerangan di wilayah Puncak Provinsi Papua Tengah. Bukti menunjukkan yang melakukan penyerangan bukanlah TNI seperti isu yang tersebar di media sosial. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Pangkogap Wilhan III, Letjen TNI Luki Avianto, Pangkoops Habema, Majen TNI Yuda Erlangga, Gubernur Meki Fritz Nawipa, dan Kapolda Papua Tengah Brigjen Polisi Jeremias Rontini, ditunjukkan bukti yang memperlihatkan KKB yang melakukan penyerangan, bukan TNI. Ada fakta juga yang menunjukkan sesama anggota KKB saling menyalahkan satu sama lain terkait tragedi tersebut. Terdapat dua peristiwa berbeda di 14 April 2026 lalu, pertama di Desa Kembru dan kedua di Desa Jigiunggi, Minika. Diharapkan kepada semua pihak untuk menjaga masyarakat agar hidup damai sejahtera, supaya warga tenang dan anak-anak pun dapat kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Memang ya kita juga kaget. Jadi imbauan saya pihak-pihak yang ada di luar, mereka yang lakukan ini juga kan masyarakat mereka. Jadi harap supaya ke depan lagi tidak boleh kita lakukan tindakan kekerasan lah ya. Kita sama-sama menjaga masyarakat agar supaya masyarakat juga hidup damai, hidup sejahtera, anak-anak mereka juga bisa sekolah dengan baik. Membangun mereka punya tempat sendiri. Jadi kalau ada isu-isu, ada kekerasan seperti ini, kami berharap supaya ya mereka harus bertanggung jawab juga kan. Bertanggung jawab supaya apa? Itu kan bagian dari keluarga mereka yang korban ya. Oleh karena itu saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Puncak berharap supaya stop sudah kita. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam pengarahan seluruh Ketua DPRD se-Indonesia di Magelang menegaskan bahwa semua elemen masyarakat harus bersatu, berkolaborasi dan bersinergi mewujudkan kemandirian bangsa secara merata. Di hadapan 503 Ketua DPRD se-Indonesia saat acara retret di Lembaga Ketahanan Nasional Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Presiden meminta seluruh pejabat daerah
memperkuat perannya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, termasuk dengan upaya bersama mewujudkan asta-cita kemandirian bangsa. Secara tegas, Presiden meminta para jajaran Ketua DPRD se-Indonesia untuk terus bekerja produktif dalam mensinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah. Kepentingan bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Masjidil Haram di Mekah kini terus bersolek guna menyambut kedatangan jutaan tamu Allah pada musim haji 2026. Informasi usai jeda tetap di Sidu Sore. Dua kapal India ditembaki Angkatan Laut Iran saat hendak melintasi Selat Hormuz. India meradang protes keras terhadap Iran. Modern Anchor Sanmar Herald, Sepa Navy, you get me clearance to go. Sepa Navy, this is Modern Anchor Sanmar Herald, you get me clearance to go. My name second on your list, you get me clearance to go. You are fighting now, let me turn back. Kapal tanker milik India Sanmar Herald panik setelah mereka ditembaki pasukan elit Angkatan Laut Iran Sepah Navy. Rekaman suara ABK menyatakan mereka sudah mendapatkan izin melintasi Selat Hormuz dan berada dalam daftar yang diizinkan. Kapal pun akhirnya putar balik. Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Sepa Navy. Afternoon. On the strait is locked and pass from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from the strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back to your departure immediately. And wait to get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Tidak hanya kapal Sanmar Herald, kapal India Bhagyalakshmi juga dilarang melintas oleh pasukan elit Angkatan Laut Iran Sepah Navy. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan melintas dan kapal diminta putar balik menunggu izin resmi. Dua kapalnya ditembaki Angkatan Laut Iran. India protes keras. India mengecam penembakan dua kapal mereka. Menanggapi protes keras India, Duta Besar Iran untuk India Dr. Muhammad Fatali mendatangi kantor Kementerian Hubungan Luar Negeri India Sabtu malam. Salah satu kapal mengalami kerusakan merupakan kapal super tanker yang membawa hampir 2 juta barel minyak dari Irak. Ribuan warga Pakistan di Gilgit-Baltistan memperingati 40 hari sejak wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Sido Sore.
Pemirsa, berakhirnya gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran kembali membuka ketegangan baru di kawasan Timur Tengah. Blokade di Selat Hormuz yang masih berlangsung menjadi salah satu titik krusial yang memperumit proses negosiasi. Tembakan ke kapal kargo Iran memicu efek domino. Gencatan senjata runtuh, upaya diplomasi batal, dan Selat Hormuz kembali menjadi titik panas dunia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Tia Mariatul Kiptiah, pengamat hubungan internasional. Selamat sore, Bu Tia. Selamat sore, Mbak Raisa. Bu Tia, ini bagaimana Bu Tia melihat berakhirnya gencatan senjata 2 pekan ini dengan blokade Amerika di Selat Hormuz yang mungkin menjadi turning point, dan juga serangan Amerika ke kapal kargonya Iran. Ini apakah langsung otomatis menggagalkan negosiasi atau bagaimana nih, Bu Tia? Sebenarnya kita ada harapan untuk round 2 ya. Beberapa kali saya menyatakan analisis saya di berbagai media bahwa round 2 ini akan terjadi kembali karena saya melihat bahwa Pakistan cukup effort untuk bisa mempertemukan kembali kedua negara, meskipun dari beberapa scholars dan analis yang fokus dengan Timur Tengah itu memberikan beberapa input bahwa mediator mestinya diganti dan representatif dari Amerika Serikat juga ada penambahan, tidak mesti dari wakil presidennya J.D. Vance, kemudian ada Kusler dan Witkoff, tapi juga bisa ditambah dengan bidang lain yang terutama mengerti tentang diplomasi. Dan kita semua berharap, Mbak Raisa, sebetulnya. Tapi ini posisinya Amerika Serikat itu tidak pernah diam, terus melakukan provokasi. Bahkan yang sangat mengkhawatirkan terakhir itu adalah Amerika Serikat menyatakan akan menginvestigasi, mengawasi kapal-kapal Iran yang berlayar di area Selat Malaka begitu ya, di kawasan Indo-Pasifik. Ini tentu akan memperluas konflik ke area Asia Tenggara dan juga ke Asia Timur. Nah ini saya melihatnya merupakan tindakan provokasi. Belum lagi ditambah sekarang dengan penyerangan terhadap kapal kargo Iran yang itu ada di area Hormuz begitu ya. Tentu Iran akan marah. Jadi setiap kali ada tindakan dari Amerika Serikat, Iran meresponnya sangat cepat dan langsung marah begitu ya, yang langsung ngambek istilahnya. Jadi tidak ingin kembali kepada negosiasi. Nah ini jadi sangat sulit apakah round kedua ini akan kembali terjadi di Pakistan atau memang ini akan lama lagi. Jadi mungkin ini ke depan Mbak Raisa diprediksi hanya memperpanjang ceasefire atau memperpanjang gencatan senjata, dan khawatirnya tidak ketemu titik yang sama antara Iran dan Amerika Serikat, Mbak Raisa. Apakah akan ada pengaruhnya jika mediatornya diganti seperti itu, Bu Tia? Ya. Seharusnya ada ya, tergantung siapa yang menjadi penggantinya. Tapi kalau misalnya, kan ini masuk nominasi itu ada 3, Mbak Raisa. Pertama itu adalah Turki, Mesir, dan juga Pakistan. Tiga-tiganya merupakan negara-negara yang cukup baik, mempunyai hubungan yang baik dengan kedua negara, baik dengan pihak Amerika Serikat ataupun dengan Iran. Tapi memang tidak cukup kuat untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak. Nah kita sudah melihat bagaimana di Islamabad misalnya ya, mereka deadlock ya sudah pulang masing-masing, dan Pakistan betul-betul hanya penyambung supaya mereka bisa bertemu begitu. Kalau misalnya diganti, posisi negara itu harus cukup kuat, artinya cukup disegani Amerika Serikat juga, dan membuat Iran juga percaya begitu. Nah kita sekarang melis, ada 2 negara misalnya Rusia dan Cina, tapi Rusia kemungkinannya tipis, Mbak Raisa, karena dia juga sedang menghadapi konflik ya, dan dia juga butuh approach terhadap Amerika Serikat berkaitan dengan Ukraina. Nah satu lagi adalah Cina. Tapi sampai hari ini kita belum mendengar statement dari Presiden Xi untuk bersedia menjadi mediator. Padahal biasanya Presiden Xi itu cukup aktif ya, Mbak Raisa. Kita bagaimana melihat bahwa hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran itu terjadi karena Presiden Xi, karena Cina. Jadi Cina di situ menjadi mediator meskipun tidak langsung Presiden Xi sendiri, tapi tim Cina melakukan satu negosiasi yang cukup baik sehingga Arab Saudi bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Iran 2019. Ini bagus, padahal konflik antara Iran dan Arab Saudi itu cukup panjang. Sejarahnya panjang dan mereka rasanya tidak mungkin untuk berdamai. Tapi di bawah tangan dinginnya Cina itu bisa terjadi. Nah harapan saya Cina juga bisa berkontribusi. Karena memang jalur Hormuz ini kan yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap Asia.
termasuk ke Cina begitu ya, termasuk ke kita. Nah, harusnya Xi di sini berperan. Nah, kita tunggu Mbak Raisa, kan ini Presiden Trump akan bertemu dengan Xi ya, dengan Presiden Cina. Apakah nanti dalam pembicaraan tersebut ada ke arah sana untuk melibatkan Cina sebagai mediator? Hanya saja sampai hari ini kita belum melihat tanda-tanda itu bahwa Cina available untuk menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran. Baik. Bu Tia, ini kan Amerika mengklaim kapal kargo Iran yang ditembak dan disita ini melanggar blokade. Sementara Iran menyebut tindakan tersebut adalah perompakan. Kalau secara hukum internasional, posisi siapa sebenarnya yang lebih kuat? Melanggar blokade atas apa ya? Itu kan teritorinya Iran begitu ya. Betul. Ini kan misalnya kita nih mempunyai wilayah perairan, mempunyai wilayah maritim. Tiba-tiba kita kan yang menjadi wilayah teritori itu bukan hanya darat, Mbak Raisa. Berdasarkan international law, bisa udara juga disebut airspace. Dan termasuk juga laut begitu ya. Jadi kalau misalnya ada kapal yang melewati batas udara kita ataupun melewati batas laut kita, itu memang harus izin. Nah, sekarang Amerika Serikat sepihak memblokade atas dasar apa? Itu pertama, itu saja sudah menyalahi international law. Itu teritorinya Iran dan tidak ada hak Amerika Serikat mengatur wilayah teritori negara orang lain, begitu. Itu saja sudah merupakan satu tindakan yang wajar kalau Iran menyatakan bahwa itu adalah perompakan, begitu ya. Karena kan memang dia ada di wilayah orang lain, begitu. Jadi ini tidak bisa dibenarkan juga. Makanya Iran meskipun ingin berdamai, beberapa kali Pejaskian menyatakan kita tidak ingin berperang, kita ingin selesai. Hanya saja kan ini Amerikanya terus melakukan provokasi, menyerang misalnya kargonya Iran, terus apalagi kemudian memblokade Selat Hormuz, kemudian menyatakan akan membuka, itu kan selat orang, dia yang menentukan, kok dia yang menentukan begitu. Jadi selalu ada tindakan provokatif yang membuat Iran jadi menutup dan membuka Selat Hormuz. Sementara berapa negara yang tergantung perekonomiannya, mungkin hampir semua tergantung dari selat ini. Sebetulnya bisa muter sih Mbak Raisa, tapi mungkin waktunya lebih lama dan itu akan mempengaruhi terhadap cost ya, terhadap pembayaran atau lamanya perjalanan, itu akan mempengaruhi terhadap perekonomian negara-negara yang memang membutuhkan selat ini. Tapi melalui Selat Hormuz misalnya cukup 2 hari, kalau melalui Bab al-Mandab atau muter ke arah Uni Emirat Arab kemudian ke Oman itu membutuhkan waktu 10 hari. Dan ada lagi satu lagi adalah misalnya lewat terusan Suez begitu ya di Mesir. Itu juga sama. Jadi memang terusan Suez ini yang paling efektif dilewati oleh beberapa kapal tanker minyak dari Timur Tengah menuju beberapa kawasan begitu. Jadi memang harusnya Amerika tidak melakukan tindakan apapun yang memicu Iran kembali menutup. Kalau memang betul niatnya baik ya, ingin membantu perekonomian global, ingin membantu Cina misalnya, ingin membantu negara-negara yang menjadi sekutunya untuk melancarkan lalu lintas kapal tanker ini, harusnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat Iran marah kemudian menutup kembali selat ini. Tapi kan yang terjadi, realitanya adalah lagi-lagi Amerika Serikat melakukan tindakan provokatif gitu. Atas dasar apa dia menyerang kapal tankernya Iran di area Selat Hormuz begitu ya, kargonya Iran ya, tentu ini memicu kemarahan. Padahal baru kemarin kita sudah memastikan bahwa round 2 itu akan terjadi lagi perundingan dan representatif dari Amerika Serikat masih dipimpin oleh JD Vance gitu ya. Kemudian Iran juga sudah bersiap dan mereka juga sebetulnya ingin sekali berdamai karena memang kondisi Iran juga tersudut, bukan hanya Amerika Serikat, tersudutnya dalam hal ekonomi Mbak Raisa. Mereka juga tidak ingin memperpanjang konflik ini begitu. Nah, menurut Bu Tia sendiri, apakah ini memang bentuk provokasi yang disengaja untuk menekan Iran atau ada alasan tersendiri nih Amerika melakukan hal tersebut? Satu, menekan Iran, tapi alasan Amerika Serikat menekan Iran itu atas dasar apa? Karena kalau kita kaitkan dengan national interest atau kepentingan nasionalnya rakyat Amerika, berperang dengan Iran itu sama sekali tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap perekonomian Amerika Serikat, terhadap kepentingan rakyat Amerika Serikat begitu ya. Jadi saya melihat ini ada satu faktor eksternal yang mempressure Trump sehingga Trump membuat keputusan untuk terus melakukan tindakan provokatif terhadap Iran. Siapa itu? Saya melihat Israel. Israel tidak ingin Amerika Serikat dan Iran itu berdamai. Israel tidak ingin melihat bahwa Amerika Serikat dan Iran itu ada deal di antara mereka berdua. Bahkan Israel tidak ingin terjadi adanya round 2 dalam perundingan. Israel hanya ingin terus Amerika Serikat menyerang Iran, Iran terus terpojok begitu ya, terdiskreditkan dan
ekonomi Iran terus melemah sehingga memang Iran di kawasan tidak lagi menjadi satu sandungan untuk Israel. Karena memang Israel ini kan punya ambisi yang cukup besar dalam merealisasikan the great Israel begitu ya. Jadi kalau misalnya Iran ada dan kuat, apalagi sampai deal pengayaan uraniumnya di-approve, kemudian sanksi ekonominya dicabut, wah Iran akan besar ini Mbak. Perekonomian Iran akan bagus, akan melesat, dan ini buat Israel menjadi ancaman. Nah itu saja saya melihatnya, tidak ada faktor lain. Karena kalau dari segi kepentingan Amerika nggak ada untuk memerangi Iran itu. Jadi satu-satunya faktor adalah yang membuat Amerika terus melakukan tindakan provokatif supaya Iran marah, kemudian menutup kembali Selat Hormuz, itu karena memang pembisiknya adalah bukan dari internal Amerika, tapi dari luar, yaitu dari Israel begitu. Baik. Nah, lalu jika blokade di Selat Hormuz terus berlanjut, di sisi lain Iran juga benar-benar menutup kembali Selat Hormuz secara total, ini bagaimana implikasinya terhadap stabilitas energi global? Ya, kalau misalnya tidak ada perubahan sikap dari Amerika Serikat, bisa jadi akan cukup panjang menutup Selat Hormuz. Meskipun ini memberikan efek terhadap perekonomian Iran juga, karena Iran tergantung juga dengan penjualan minyaknya ya ke beberapa negara yang memang sudah memiliki deal atau kerjasama dalam hal membeli dan menjual minyak begitu. Tentu ini juga bukan hanya memberikan efek terhadap perekonomian Asia misalnya, terhadap perekonomian Uni Eropa, tapi juga terhadap Iran sendiri. Tapi Iran akan fight itu, akan berani. Lebih baik misalnya kita mengencangkan ikat pinggang, tapi kita di sini memiliki prinsip tegas, kalau Amerika Serikat menyalahi perundingan, dia akan menutup kembali Selat Hormuz. Dan efeknya itu adalah paling besar terhadap Asia. Suka tidak suka, kita misalnya Indonesia saja ya, mencoba memiliki pilihan lain, yaitu approach terhadap Rusia. Tapi kan memang kondisi harga minyak dengan ditutupnya Selat Hormuz ini kan tinggi Mbak. Nah itu harga minyak itu akan mengikuti kepada siapapun kita membeli, harga minyak itu akan tetap tinggi. Jadi tidak lantas kita misalnya memiliki sumber lain, yaitu Rusia dalam gas dan juga minyak, lantas persoalan kita selesai dalam ekonomi kita. Tidak, harga naik minyak itu di seluruh dunia rata. Artinya kita membeli dari siapapun, harganya tinggi, dan itu akan memberikan efek terhadap APBN kita. Dan juga bukan hanya ke Indonesia, di seluruh Asia Tenggara. Kemarin kita melihat bagaimana Filipina sangat terdampak dengan Hormuz ini. Yang paling menyesakan begitu ya, mereka memiliki kebijakan-kebijakan yang kita perhatikan sendiri cukup memprihatinkan di kawasan Asia Tenggara. Dan ke Cina juga demikian. Maka saya pikir kalau ini terus berlangsung lama, karena ini efeknya yang paling besar terhadap Asia, termasuk ke Cina, saya pikir Presiden Xi tidak akan tinggal diam. Makanya kita nanti melihat bagaimana setelah pembicaraan dengan Trump, apakah Trump ini akan berubah atau tetap akan konsisten untuk mendengarkan bisikan Israel itu. Kalau misalnya dalam perundingan itu ada satu perubahan sikap dari Presiden Trump, agak melemah begitu ya, kemudian tidak melakukan tindakan provokatif sehingga Iran membuka kembali Selat Hormuz dan mereka kembali bersedia dalam perundingan, artinya pengaruh Xi cukup besar. Tapi kalau setelah perundingan dengan Cina, ternyata Trump tidak berubah begitu ya, tetap melakukan tindakan provokatif, tetap mempressure Iran, dan Iran juga tidak mengalah tentunya ya, karena berkaitan dengan teritori dan sovereignty. Berarti Presiden Xi, Cina tidak cukup banyak mempengaruhi Presiden Trump. Demikian Mbak. Baik, Bu Tia dan juga pemirsa, drama buka tutup Selat Hormuz terjadi dalam hitungan jam. Presiden Amerika Serikat menantang Iran yang dinilai ingin melakukan pemerasan dengan kembali menutup Selat Hormuz. Drama buka tutup Selat Hormuz terjadi dalam hitungan jam. Baru beberapa jam dibuka, Iran kini kembali menutup Selat Hormuz. Dilansir dari media Yordania, Jubir Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Ibrahim Zulfagari menyebut Selat Hormuz telah kembali ke keadaan semula. Selat Hormuz akan tetap ditutup selama AS memblokade kapal-kapal yang berlayar di selat tersebut. Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman video pemblokadean Selat Hormuz. AS yang memblokade Selat Hormuz menargetkan kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran untuk diminta belok ke Teluk Oman.
Presiden Amerika Serikat bahkan menantang Iran yang dinilai ingin melakukan pemerasan dengan kembali menutup Selat Hormuz. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. Wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran vital di dunia yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Ketegangan di perairan paling strategis dunia ini dapat memicu krisis energi dan kenaikan harga minyak global. Ya Bu Tia, ini kan Presiden Trump tadi mengatakan bahwa penutupan Selat Hormuz ini sebagai bentuk pemerasan. Apakah ini framing untuk mendapat dukungan global dan seberapa realistis ancaman dari Amerika untuk bertindak tegas jika Iran kembali menutup Selat Hormuz? Playing victim tepatnya Mbak Raisa. Jadi dia yang melakukan, dia yang seolah menjadi korban. Kita akan melihat bagaimana serangan pertama itu dilakukan oleh Israel, kemudian approve Amerika Serikat. Dan segala tindakannya atau decisionnya atau keputusan yang dilakukan Amerika Serikat itu semuanya, hampir semuanya tindakan provokatif. Dan saya pikir mostly itu adalah failed atau gagal begitu ya. Dari mulai misalnya tentang strategi bagaimana dia mendekati beberapa negara Uni Eropa untuk gabung dan join untuk menyerang Iran, tidak berhasil. Kemudian cari lagi tuh cara lain adalah dengan misalnya approach terhadap negara-negara Teluk, memprovokasi, tapi rupanya negara Teluk juga awalnya yang mau join jadi tidak, mereka memilih silent atau diam dan mengamati begitu ya, gagal lagi begitu ya. Kemudian ketiga berhasil memprovokasi dan akhirnya Iran mau berunding, tapi ternyata poin-poin dari Amerika Serikat itu cukup memberatkan Iran, terutama di hal uranium dan front yang ada di Lebanon, itu juga mereka akhirnya dia juga akhirnya failed lagi. Kemudian melakukan tindakan provokasi, tiba-tiba dia memutuskan untuk memblokade Hormuz, padahal itu bukan teritori dia, tapi Iran tetap masih survive, masih bisa bertahan, bahkan masih bisa mengatur Hormuz. Itu juga failed juga, dan Amerika ikut serta untuk mengatur beberapa kapal komersial melewati Hormuz. Sepertinya juga itu tidak didengar oleh kapal-kapal yang memang sudah diberikan izin oleh Iran. Bahkan ada beberapa negara free seperti Spanyol itu kan free. Jadi di mana letak memerasnya? Kalaupun Iran meminta bayaran, saya pikir ini berkaitan dengan konflik ya, karena memang betul-betul di bawah sanksi, kondisinya diserang terus-menerus, kemudian pemimpinnya semuanya dibunuh begitu. Jadi akhirnya keluar begitu ya, satu keputusan dari Iran untuk memungut, dan saya pikir itu bukan pemerasan dalam kondisi konflik seperti ini. Jadi ini adalah merupakan bisa bentuk framing, bisa juga adalah playing victim supaya menarik perhatian dunia untuk bisa pro terhadap Amerika, dan Amerika itu seakan polisi dunia begitu ya, seakan melindungi semua pihak, padahal tidak ada yang merasa terlindungi, tidak ada yang dilindungi oleh Amerika Serikat. Satu, Uni Eropa itu kan bisa call langsung dengan pihak Iran dan kapal-kapal mereka bisa aman melintasi Selat Hormuz begitu. Makanya kan Uni Eropa yang biasanya menjadi aliansi Amerika Serikat diam semua. Karena apa? Karena mereka sudah diberikan izin begitu, dan beberapa negara yang memang sangat strict untuk menolak dengan join dengan Amerika Serikat itu diberikan free kebebasan dan bahkan tidak dipungut biaya sedikit pun begitu ya. Jadi ini jelas sekali begitu, tidak ada unsur pemerasan, hanya Iran menggarisbawahi dengan keras kecuali Amerika Serikat dan Israel serta negara-negara yang bersekutu dengannya. Artinya kalau misalnya ada negara lain meminta izin baik-baik bernegosiasi untuk bisa melewati selat ini, Iran mengizinkan begitu. Jadi di mana letak pemerasannya? Justru dengan terlibatnya Amerika Serikat untuk mengatur serta dalam Hormuz, kondisi perekonomian global semakin memburuk. Karena kan akan semakin banyak kapal yang tertahan. Kalau dulu kan hanya Iran sebagai manajernya kan yang mengatur begitu. Dan itu pun saya pikir untuk kapal-kapal Uni Eropa aman, Cina menjadi prioritas. Bahkan tidak terganggu sama sekali dengan penutupan Selat Hormuz ini Cina. Jadi saya tidak yakin kalau nanti bertemu dengan Trump pun Cina akan mudah terayu. Itu sepertinya itu bukan karakternya dari Presiden Xi begitu ya. Jadi saya tidak yakin tiba-tiba Cina akan berpihak terhadap Amerika Serikat. Makanya nanti lihat setelah pertemuan. Jadi di mana titik pemerasannya begitu. Sekarang nambah-nambah persoalan ketika Amerika Serikat memutuskan untuk ikut serta dalam mengatur Hormuz.
Nambah-nambahnya apa? Ya itu tadi, kapal semakin banyak yang tertahan, kondisi semakin konflik, tensi semakin tinggi, kemudian Iran juga menjadi menutup kembali. Kemarin kan sempat dibuka, karena memang ada ceasefire antara Israel dengan Lebanon. Dan Iran appreciate, menghargai itu dengan membuka Hormuz. Tapi lagi-lagi Amerika Serikat ikut memblokade perairan Iran, memblokade pelabuhan Iran marah, nutup lagi. Jadi terus seperti itu, buka tutup. Dan ini tidak akan selesai selama Amerika Serikat terus melakukan tindakan provokasi, Mbak Raisya. Baik, terakhir Bu Tia, ini jadi seberapa realistis peluang negosiasi putaran kedua, terlebih lagi jika Iran menolak nih untuk melanjutkan untuk perundingan, dan bagaimana posisi negara-negara lain dalam situasi ini? Amerika bisa tidak diam gitu, tidak melakukan tindakan provokasi, tidak menyerang tanker minyak Iran. Kalau Amerika misalnya dalam beberapa hari diam, tidak melakukan tindakan yang menurut Iran itu adalah merugikan pihak Iran, tentu round 2 itu akan terjadi. Tapi kalau misalnya Amerika Serikat tiba-tiba menyerang lagi nih kargonya Iran, atau menutup lagi pelabuhan, melakukan intervensi lagi, Iran pasti akan bertahan. Karena posisinya Iran itu adalah bangsa yang punya harga diri tinggi. Dan dia akan mati-matian, habis-habisan untuk mempertahankan apa yang menjadi prinsipnya, terutama dalam mempertahankan tanah air mereka, sovereignty mereka, begitu. Jadi harus hati-hati sih Amerika Serikat, karena yang dihadapi itu bukanlah bangsa yang biasa mereka hadapi, yang memang cepat menyerah misalnya ya, atau tidak kuat dengan pressure. Nah, Iran agak berbeda. Jadi artinya memang untuk sementara waktu kalau Amerika Serikat itu bisa diam, itu round 2 bisa terjadi. Tapi kalau Amerika Serikat besok-besok nih nyerang lagi, saya pesimis bahwa perundingan di round 2 akan terjadi, Mbak Raisa. Iya, berarti tergantung dari Amerikanya bisa diam atau enggak ya. Ya, kita berharap perundingan putaran 2 bisa terjadi dan perdamaian pun bisa tercipta ya. Terima kasih Bu Tia Mariatul Kiptia, pengamat hubungan internasional, telah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Pemirsa, Ketua Parlemen Iran sekaligus Ketua Juru Runding Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengungkapkan kronologi di balik perundingan alot dengan Amerika Serikat. Hingga alasan Iran kembali menutup Selat Hormuz karena menganggap Amerika Serikat keras kepala. تنگه در کنترل جمهوری اسلامی است. خاطرتون هست که مینروب میخواد بفرسته مینروبی کنه، خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس میدونستیم و گفتن اگه اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اونا عقب نشینی کردن. اونجا که بودم برادر اون آقا عبداللهی با من تماس داشت، میگفت مینروب اینا اومده در جای قرار گرفته که اگر اینجا نایسته حتما موشک ما بهش اصابت میکنه. من اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم، اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن. گفتم آقا 15 دقیقه وقت بدیم، ما دستور میدیم که برگردن و دستور دادم برگشت. بعد برگشتش آقا عبداللهی با من تماس داشت، گفت آره 15 دقیقه واسه الان برگشت. یعنی نگاه کنید، لذا اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. الان اینا 2 روز 3 روزه آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن، ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی. خب اگر اینجا تنگه هست، ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن، همه برن، ما نریم، مگه این امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه. طبیعتاً من گفتم که اگر محاصره رو رها نکنند، حتما تردد در تنگه محدود خواهد شد، محدودیت روش خواهد شد. Sejumlah persiapan dilakukan untuk menyambut kedatangan jemaah haji di Madinah, Arab Saudi. Mulai dari hotel hingga santapan untuk para jemaah sudah siap 100%.
Rencananya kloter 1 jemaah haji akan tiba pada 22 April 2026 mendatang. Persiapan meliputi hotel tempat jemaah menginap dan juga konsumsi. 118 hotel disiapkan untuk menampung 103.000 jemaah haji kloter pertama di Madinah. Hotel dibagi pada 3 wilayah, yakni Syamalia, Qorbia, dan Jenubia. Selain hotel, catering untuk jemaah haji juga telah disiapkan. Nantinya jemaah haji akan mendapat 27 kali makan, yakni 3 kali sehari dengan perkiraan tinggal 9 hari. Mengenai cita rasa, para jemaah haji tidak perlu khawatir karena semuanya merupakan menu Nusantara dengan bumbu yang didatangkan langsung dari Indonesia. Dua, insya Allah ada 2 kloter yang akan tiba di Jeddah. Yang kloter pertama itu dari JKG akan tiba di Bandara Jeddah insya Allah jam 00.45. Kemudian kloter yang kedua itu akan tiba di bandara itu sekitar jam 19. Nah, karena JKG ini merupakan salah satu dari 4 embarkasi yang skema fast track, maka di bandara kita hanya menyambut sekilas saja. Tetapi nanti insya Allah ketika tiba di Madinah, ketika di hotel nanti insya Allah akan disambut oleh Pak Duta Besar, kemudian juga insya Allah Pak Konjen, kemudian dari PPIH Arab Saudi insya Allah juga akan menyambut, kemudian dari kedua syarikah layanan umum insya Allah juga akan menyambut. Menyusul berakhirnya masa kepulangan jemaah umroh pada 18 April lalu, Masjidil Haram di Mekah kini terus bersolek dan memperketat akses guna menyambut kedatangan jutaan tamu Allah pada musim haji 2026. Geliat persiapan penyambutan jutaan jamaah haji kian terasa di jantung kota Mekah. Menyusul diberlakukannya batas akhir kepulangan atau closing date bagi jamaah umroh, otoritas setempat kini fokus menyiapkan seluruh infrastruktur Masjidil Haram demi kenyamanan ibadah para tamu Allah nantinya. Berbagai bagian dari mitigasi kepadatan, pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan transisi yang sangat ketat. Saat ini hanya 3 kategori yang diizinkan berada di kawasan suci ini, yakni pemegang visa haji resmi, pemilik izin tinggal, serta mereka yang mengantongi tasreh atau izin khusus dari otoritas keamanan. Sementara itu, sebuah tradisi spiritual tahunan kembali digelar sebagai penanda masuknya musim haji. Kiswah atau kain hitam penutup Ka'bah kini telah diangkat setinggi 3 meter dari permukaan tanah tawaf. Langkah ini dilakukan untuk melindungi sakralnya kiswah dari potensi kerusakan akibat tarikan atau gesekan jutaan jemaah yang berdesakan. Secara simbolis, singkapan kain putih di balik kiswah yang terangkat ini diartikan sebagai pakaian ihram Ka'bah. Sebuah isyarat indah bahwa Baitullah turut berirham dan bersiap menyambut kedatangan para jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Dapur Catering Madinah siap beroperasi melayani kebutuhan konsumsi jemaah haji. Nantinya jemaah haji akan mendapat jatah konsumsi sebanyak 27 kali selama tinggal di Madinah, Arab Saudi. Menanti kedatangan jemaah haji yang dijadwalkan tiba pada 22 April 2006 datang, Dapur Catering Madinah menyatakan seluruh persiapan sudah siap. Selama tinggal di Madinah, para calon jemaah haji akan mendapatkan 27 kali makan, 3 kali sehari dengan perkiraan tinggal 9 hari. Mengenai cita rasa, para jemaah haji tidak perlu khawatir karena semuanya merupakan menu Nusantara dengan bumbu yang didatangkan langsung dari tanah air. Pemerintah juga menghadirkan koki orang Indonesia. Jemaah haji Indonesia selama di Madinah akan mendapatkan layanan konsumsi sebanyak 27 kali. Yaitu makan sehari 3 kali karena masa tinggal di jemaah di Madinah ini kurang lebih 9 hari ya. Insya Allah akan mendapatkan menu-menu dengan menu Indonesia, dengan cita rasa Indonesia. Khusus untuk jemaah lansia bisa memesan menu dengan tekstur yang lebih lunak kepada petugas jika mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi makanan yang disediakan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari melaporkan.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umroh melepas ratusan petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Petugas haji perempuan mendapatkan porsi lebih besar dari tahun sebelumnya demi mendukung tema haji tahun ini ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melepas sebanyak 322 petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Lantunan doa mengiringi perjalanan rombongan para petugas haji menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Keberangkatan para petugas haji ini lebih cepat beberapa hari sebelum calon jemaah haji kloter pertama gelombang 1 tiba di Madinah, Arab Saudi. Ya pemirsa, saat ini saya bersama dengan para petugas haji lainnya sudah bersiap untuk terbang menuju ke bandara di Mekah, Arab Saudi. Nantinya kami para petugas akan dibagi menjadi 2 dakar bandara dan juga dakar Madinah. Nantinya para petugas haji Dakar Bandara dan Madinah akan mengecek kesiapan semua layanan menyambut kedatangan para calon jemaah haji gelombang 1 yang akan tiba di Madinah. Mengusung tema haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan, petugas haji perempuan kali ini mendapat porsi lebih besar dari tahun sebelumnya. Ibu-ibu atau jemaah perempuan ini akan lebih nyaman, akan lebih terbuka dengan sama-sama perempuan. Jadi saya merasa sangat penting dong kita sebagai perempuan itu untuk mendampingi para jemaah haji. Diharapkan para petugas haji dapat memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada para calon jemaah haji dengan baik dan sesuai syariat. Dari Jakarta, Eti Juwitasari melaporkan.